Dua Mbak TKW Hongkong ini berkelahi di publik area didatangi 13 polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dimanapun kita berada, semoga sehat selalu ya guys. Jadi ada cerita Mbak TKW Hongkong yang berkelahi di publik area dan sampai didatangi 13 kepolisian. Jadi ceritanya dua Mbak TKW BMI Hongkong asal Indonesia ini, mereka itu sepasang kekasih jeruk makan jeruk, tapi yang satu tomboy, yang satu cewek, yang satu jadi cowok gitu loh. Jadi singkat cerita, dua BMI ini pernah menjalin relationship. Sebut saja satu tomboy ia tidak terima saat diputus oleh ceweknya ini dan meminta kembali uang yang sudah diberikannya sebesar 13.000 dolar Hongkong, setara 26 juta duit Indonesia. Waktu mereka masih ada hubungan, terus sekarang kan putus. Semasa masih menjalin hubungan, ia merasa uang tersebut hasil pinjaman yang dikirim ke ceweknya dikala cuti. Tomboy ini mentransfer guna untuk keperluan liburannya di Indonesia dengan hubungan yang begitu lama 2 tahun. Namun si cewek ini merasa ingin kembali ke jalan yang benar, ingin menikah dengan cowok tulen, maka terjadilah putus hubungan. Namun si tomboy tidak terima, meminta kembali uang tersebut alih-alih atas nama hutang. Jadi mereka itu berhubungan selama 2 tahun, menjalin asmara itu selama 2 tahun. Terus si ceweknya ini kan pulang ke Indonesia cuti, minta bantuan lah sama cowoknya si tomboy ini. Terus dikirimi uang sebesar 13.000 dolar Hongkong untuk bersenang-senang liburan semasa di Indonesia. Karena ceweknya ini merasa bersalah, maksudnya sadarlah kalau apa yang dia lakukan itu tidak benar gitu. Terus akhirnya si cewek ini memutuskan untuk berpisah dengan hubungan terlarang sama ciwi ini tadi, dan si wanita ini ingin menikah dengan laki-laki tulen. Tomboy ini merasa nggak terima diputuskan, akhirnya minta dikembalikan uang yang sudah diberikannya sebesar 13 dolar Hongkong, 13.000 dolar Hongkong. Ya nggak apa-apa sih menurutku, ya dikembalikan saja, udah hal wajar. Kalau kita diberi terus putus diminta lagi, hal yang lumrah. Nggak cewek-cewek aja, cewek cowok juga seperti itu. Dan si tomboy tidak berhasil mendapatkan uang kembali. Saat mendatangi rumah majikan si ceweknya ini, ia menunggu di halte saat hari Minggu tanggal 6. Akhirnya bertemu dan berkelahi. Si tomboy mencubit dan mencekik sehingga difoto oleh Satpam Hongkong. Namun si ceweknya membela diri, menggigit serta memukul dengan batu sehingga si tomboy luka. Dan tidak lama kemudian didatangi 13 polisi. Mereka dibawa ke rumah sakit dan dibawa ke kepolisian untuk dimintai keterangan. Dan pelaturan undang-undang di Hongkong ribut di publik area, denda 5.000 dolar Hongkong, sel radio 12 tahun, bikin kekacauan. Dendanya itu kurang lebih 10 juta, sel radionya 12 tahun itu, sel radionya yang mahal. Jadi kalian kalau punya masalah jangan enak-enakan main jambak sana jambak sini di publik ya, tahan. Kalau ini kan masalahnya jelas ya, jelas intinya mereka itu punya hubungan. Yang kemarin itu kan pas jambak-jambakan itu di tempat umum kan gara-gara tersindir dari sosial media FB. Dan ini cerita kedua.
PRT asing di Wukaisa, Hong Kong melakukan percobaan bunuh di rumah majikan hingga dilarikan ke rumah sakit. Majikan memanggil tim medis saat melihat PRT-nya asal Filipina umur 33 tahun murung menangis dan wajah pucat. Diketahui PRT-nya ini belum lama bekerja di majikannya ini. Ketika tim medis beserta ambulan datang, tim memeriksa kondisi PRT ini ditanyakan overdosis telah menelan 10 butir obat yang sebagian seharusnya dikonsumsi 3 kali sehari. Bukan hanya itu, PRT ini juga ditemukan di pergelangannya ada bekas sayatan pisau sehingga luka-luka. Majikan juga menghubungi polisi, namun saat polisi tiba air ini sudah dibawa ke rumah sakit oleh tim medis. Polisi lanjut olah TKP di rumah majikan menemukan sejumlah tagihan hutang milik PRT ini. Polisi menduga percobaan bunuh ini disebabkan masalah keuangan yang tidak mampu ia hadapi. Jadi ini masalahnya tentang materi ya, keuangan, hutang piutang kayak gitu. Jadi utang piutangnya itu melebihi standar. Jadi kayak mbaknya ini benar-benar kayak tertekan. Belum lagi dia harus menafkahi buat keluarganya, terus buat dirinya sendiri sangat tertekan gitu.